Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safar Nasa dan saya, akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Tri Adi Saputra, yang kedua ada Indah Nur Fadila, dan yang ketiga ada Aditya Noval Hafandi. Dan kami, akan membawakan tema perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah dalam perspektif hukum tata negara Islam, dan akan dilanjutkan oleh teman saya Aditya Noval. Saya Aditya Noval Henabdi, NIM 2311102432179 akan melanjutkan latar belakang. Indonesia merupakan negara yang menganut konsep welfare state sehingga pemerintah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga melakukan berbagai tindakan administrasi negara. Namun, dalam praktiknya tidak semua tindakan pemerintah sesuai dengan hukum. Beberapa tindakan justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena melampaui kewenangan, menyalahgunakan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mengawasi tindakan pemerintah. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah? Yang kedua, bagaimana penyelesaiannya menurut hukum positif Indonesia? Selanjutnya, pengertian perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah merupakan tindakan atau keputusan badan maupun pejabat pemerintahan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintah yang baik sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau badan hukum. Bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa tindakan yang melampaui kewenangan, mencampur adukan kewenangan, ataupun bertindak secara sewenang-wenang. Masyarakat yang dirugikan memiliki hak untuk menggugat tindakan tersebut melalui mekanisme hukum yang tersedia. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Baik, nama saya Indah Nur Fadila dengan NIM 2411102432102 akan membacakan pengertian perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah merupakan tindakan atau keputusan badan maupun pejabat pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintah yang baik sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau badan hukum. Bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa tindakan yang melampaui kewenangan, mencampur adukan kewenangan, ataupun bertindak secara sewenang-wenang. Masyarakat yang dirugikan memiliki hak menggugat tindakan tersebut melalui mekanisme hukum yang tersedia. Bentuk penyalahgunaan wewenang pemerintah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 melarang badan atau pejabat pemerintah menyalahgunakan kewenangannya. Penyalahgunaan tersebut terjadi apabila pejabat bertindak melebihi masa jabatan atau wilayah kewenangannya. Menggunakan kewenangan untuk tujuan yang tidak semestinya ataupun mengambil tindakan tanpa dasar hukum yang sah. Ketiga, bentuk penyalahgunaan tersebut merupakan dasar untuk menyatakan adanya perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Berikutnya, perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata, dasar hukum perbuatan melawan hukum terdapat pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila terdapat tindakan melawan hukum, adanya kesalahan, timbul kerugian, dan terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang dialami korban. Berikutnya, penyelesaian sengketa perbuatan melanggar hukum.
Sebelum berlakunya peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, sengketa perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah diselesaikan melalui pengadilan umum. Setelah peraturan tersebut diberlakukan, kewenangan mengadili sengketa beralih kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain penyelesaian melalui pengadilan, sengketa juga dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsultasi, konsiliasi, dan arbitrase apabila para pihak mencapai kesepakatan. Berikutnya yaitu konsep perbuatan melanggar hukum dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, perbuatan melanggar hukum dapat dipahami sebagai setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Pelanggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan antar manusia dengan Allah. Oleh karena itu, setiap pelanggaran memiliki konsekuensi hukum yang dapat berupa sanksi di dunia maupun pertanggungjawaban di akhirat. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Safar Nasa dengan NIM 23.111024321880 akan membacakan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah dalam perspektif Islam. Dalam hukum tata negara Islam, seorang pemimpin diwajibkan menjalankan kekuasaan secara adil, jujur, dan sesuai dengan syariat. Pemerintah tidak diperbolehkan menyalahgunakan kewenangan ataupun membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Apabila pemerintah bertindak di luar atas kewenangannya, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam. Oleh karena itu, pemerintah wajib menjalankan amanah kekuasaan secara bertanggung jawab demi terciptanya kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Triadi Saputra dengan NIM 21111024322031. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian sengketa dalam hukum Islam. Hukum Islam mengenal beberapa lembaga penyelesaian sengketa, yaitu Hakim, Al-Hisabah, Mazalim, Kadha, dan Kadil Kada. Di antara lembaga tersebut, Mazalim merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara yang melibatkan penguasaan dengan rakyat. Lembaga ini berfungsi mengawasi tindakan pemerintah dan memberikan perlindungan para masyarakat apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Slide selanjutnya. Di sini kesimpulan. Perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah merupakan tindakan atau keputusan pejabat pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam hukum Indonesia, penyelesaian sengketa tersebut saat ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan perbuatan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Sementara itu, dalam hukum Tata Usaha Negara Islam, penyelesaian sengketa yang melibatkan pemerintah dilakukan melalui lembaga mazalim dan bertugas mengawasi penguasa dan memberikan perlindungan kepada rakyat agar prinsip keadilan tetap terwujud. Mungkin itu saja dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.